Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama SVP Research Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial. Selamat pagi, Pak Jansen. Selamat pagi, Mbak Anggi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pak Jansen, ini kalau kita lihat selama perdagangan 3 hari berturut-turut, IHSG ini diperdagangkan terjaga di level 5.800. Untuk perdagangan hari ini, apakah Anda melihat IHSG masih akan diperdagangkan di kisaran angka 5.800? Kalau kita lihat data inflow dari asing untuk naik buy asing itu minggu kemarin sudah mencatat hampir kurang lebih sekitar 2,2 triliun ya untuk minggu kemarin. Dan secara year to date itu IHSG sudah menoreh net flow asing sekitar 500 juta US dollar. Itu year to date, dan itu pun juga satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menoreh capital inflow dari asing gitu ya untuk saham. Jadi sebenarnya meskipun IHSG itu kinerjanya itu kelihatan sideways in the past 2 weeks antara 58, 59 gitu ya, tetapi dengan melihat inflow dari asing yang cukup lumayan oke lah ya, dengan perdagangan yang agak-agak sepi di bulan Mei, itu tidak menutup kemungkinan IHSG masih mencoba ke resisten 59 sampai 59.50 kalau kita melihat dari inflow asing. Dan juga perlu dicatat bahwa surat utang negara Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun, yield-nya pun juga agak susah untuk menuju ke 2%. Jadi sebenarnya bayang-bayang akselerasi inflasi di Amerika Serikat sepertinya masih perlu dilihat ya, perlu di-digest untuk beberapa bulan ke depan, karena secara year on year memang inflasi penekanannya tinggi, naiknya tinggi, tetapi karena itu juga disebabkan oleh base-nya itu karena low, rendah gitu, karena tahun kemarin terjadi deflasi. Jadi artinya year on year growth-nya itu akan tinggi kalau untuk kita bicara akselerasi inflasi. Dan akibatnya The Fed pun juga tidak terburu-buru untuk melihat untuk melakukan kebijakan yang agresif untuk saat ini, karena memang mereka juga melihat inflasi tinggi juga bersifat transitori atau sementara. Jadi dengan kombinasi faktor inflasi yang sebenarnya masih belum masih transitori sifatnya, dan juga inflow asing yang masih ada secara year to date, dan juga selama minggu kemarin juga mencatat net inflow, artinya IHSG masih mencoba ke resisten 59 sampai 59.50, Mbak Anggi. Baik, ini kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, mengapa IHSG sulit menembus level 6.000, Pak? Memang resistennya yang paling kunci ya untuk minggu ke depan, looking forward minggu ke depan, resisten berikutnya harus melewati 6.000. Nah, hanya saja untuk mencapai 6.000 ke atas ataupun ke 6.100 ataupun 6.200 itu harus kita melihat katalis berikutnya, yaitu katalis laporan keuangan kuartal kedua, dan juga laporan GDP, pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal kedua. Sepertinya di kuartal kedua laporan keuangan emiten itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin karena low base effect. Jadi artinya year on year pertumbuhan IPS-nya akan tinggi, atau istilahnya kalau di market loncat salmon itu. Jadi artinya investor masih mengantisipasi pertumbuhan IPS di Q2 2021 dan juga pertumbuhan GDP Indonesia di Q2 2021. Jadi walaupun kalau melihat dari kisi-kisi laporan keuangan yang sudah masuk, lalu juga Q1 sepertinya pelemahan earning di sektor perbankan sudah lewat gitu. Jadi artinya walaupun sudah melihat ada kisi-kisinya, tetapi investor masih menyikapi dengan wait and see. Walaupun dengan catatan asing sudah menoreh net inflow untuk secara year to date gitu. Jadi artinya asing juga masih bersikap antisipatif, walaupun mereka mempunyai judgement yang positif untuk looking forward minggu ke depan. Baik, Pak Jansen, kalau saat ini kita lihat di market sedang musim bagi dividen, ini bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap kinerja IHSG saat ini?
Dividen dividen yield yang tinggi itu biasanya sektor sektor mining, pertambangan ataupun sektor sawit, dan juga mungkin beberapa sektor beberapa emiten sektor perbankan. Dan itu juga salah satu katalis positif ya di samping laporan earning gitu. Nah, biasanya kalau earning yang growth-nya itu melambat seperti sektor batubara, itu biasanya dividennya tinggi. Jadi ada plus and minusnya. Jadi growth-nya slowing tetapi dividennya tinggi. Nah, itu biasanya di sektor batubara. Nah, itu biasanya dividen yield-nya tinggi, dan itu akan menjadi salah satu katalis positif bagi drivernya IHSG untuk minggu ke depan, tetapi bukan major driver. Jadi major drivernya tetap laporan keuangan di kuartal kedua dan juga laporan GDP di kuartal kedua dari Indonesia. Baik, tetap menjadi katalis positif namun bukan yang utama ya Pak. Nah Pak, ini kalau kita lihat ke pekan ke-4 Mei 2021, Bank Indonesia mencatat arus modal asing ini masuk 6,13 triliun rupiah. Apakah ini juga menjadi faktor positif yang mendongkrak kinerja IHSG? Nah, itu ya sesuai dengan pembicaraan saya di awal tadi. Jadi IHSG bisa mencapai resisten 59 sampai 590 karena year to date kita bicara bukan hanya week to date ya, secara mingguan, tetapi year to date pun juga IHSG sebenarnya mencatat net inflow dari asing gitu ya, sekitar 500 juta US dollar, dan itu pun satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menoreh capital inflow. Dan weekly minggu kemarin itu pun juga menoreh capital inflow sekitar 2,2 triliun rupiah. Nah, kalau saya belum melihat data dari obligasi ya, sepertinya obligasi masih outflow walaupun tidak sekencang outflow minggu-minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya capital inflow seperti yang saya utarakan di awal tadi memang salah satu major driver sebenarnya untuk bisa membuat IHSG menembus di atas 5.900 untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Tetapi kuncinya adalah lewati resisten di 6.000. Kalau laporan keuangannya kisi-kisinya bagus, itu 6.000 gampang bisa dilewati. Baik, Pak Jansen, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa, IDX Opening Bell akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami masih bersama Jansen Nasrial selaku SVP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Jansen, ini kita mau berbicara atau mereview saham di beberapa sektor. Ini kalau dari sektor telekomunikasi, Telkom usai melakukan perombakan jajarannya, ini sahamnya malah anjlok. Ini kenapa, Pak? I'm sorry, tadi di sektor apa tadi? Maaf. Telekomunikasi, Pak. Ini Telkom kan melakukan perombakan jajarannya. Seperti apa nih? Kalau bicara perombakan manajemen, sebenarnya yang paling vital adalah perombakan manajemen di BOD ya, Board of Director. Nah, jadi so far kan nominasi di BOD kan masih tetap. Nah, jadi karena yang memegang peranan penting day to day operation adalah dari BOD. Kalau BOC kan lebih kepada kepengawasan. Jadi selama BOD mengeksekusi corporate actionnya dengan baik, saya rasa dengan adanya walaupun ada slightly changes di BOC, saya rasa tidak begitu berpengaruh dengan visi dan misi dari emiten tersebut gitu. Nah, jadi selama BOD masih mengeksekusi corporate action yang sudah dicanangkan tahun ini dari awal tahun, saya rasa sih itu tidak akan mengubah eksekusi big plan dari Telkom misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau secara sektor wise, justru sektor telekomunikasi adalah sektor yang paling diuntungkan dengan adanya bisnis yang dituntut untuk beradaptasi dengan adanya pandemi ini gitu. Jadi artinya dengan ada masukan-masukan dari beberapa manajemen tim yang memang bisa membawa perubahan, adaptasi di teknologi, saya rasa sektor telekomunikasi masih justru salah satu sektor yang berprospektif untuk beberapa tahun ke depan gitu. Baik. Pasca pandemi. Kalau pergerakan saham di sektor telekomunikasi lainnya seperti apa, Pak, rekomendasi Anda?
Kita sudah memasuki 5G ya, hanya walaupun di beberapa kota tertentu dan juga di beberapa wilayah tertentu, khususnya di Pulau Jawa dan Jakarta sekitarnya gitu. Jadi artinya dan juga 4G dan 5G juga transisi teknologinya juga tidak memerlukan perubahan yang besar gitu ya khususnya untuk konsumer. Nah jadi artinya justru dengan adanya pelemahan di sektor telekomunikasi seperti Telkom, seperti XL itu salah satu boleh buy on weakness untuk akumulasi di saham-saham Telkom dan saham XL karena dengan tuntutan perubahan bisnis dan menuntut perusahaan-perusahaan beradaptasi pasca pandemik dan juga memasuki 5G teknologi, saya rasa sektor telekomunikasi khususnya Telkom dan XL itu salah satu emiten yang perlu dicermati. Jadi buy on weakness di Telkom dan buy on weakness di XL. Baik, Pak Jansen, seperti yang tadi sempat kita bahas, saat ini sedang musim bagi dividen dan informasinya dalam waktu dekat ini Telkom dan juga Unilever akan membagikan dividen mereka kepada pemegang saham. Ini bagaimana pergerakan saham keduanya hari ini? Kalau untuk Unilever Unilever itu sebenarnya industri yang sudah maturing. So artinya Unilever harus mempunyai gebrakan-gebrakan baru atau inovasi-inovasi baru atau mungkin target perubahan ya di target market gitu karena sudah banyak kompetitor-kompetitor yang sebenarnya menawarkan barang di khususnya fast moving consumer good yang price sensitif ya khususnya untuk menengah ke bawah gitu. Jadi artinya dengan menghadapi kompetitor yang sudah semakin agresif menawarkan produk-produk yang sama dengan Unilever, so saya rasa Unilever harus melakukan perubahan di target market dan juga produk inovasi. Nah, artinya dengan maturing industri sepertinya mungkin Unilever ada kemungkinan besar meningkatkan dividen gitu. Jadi dividen payout rasionya semakin tinggi. Jadi ada kemungkinan besar karena maturing industri tendensinya adalah pembayaran dividennya agak tinggi. Nah, tetapi tidak serta-merta harus stop di situ. Unilever pun juga harus melakukan perubahan yang strategis dan taktis gitu karena memang menghadapi kompetitor yang semakin agresif. Jadi mau tidak mau sepertinya dividen akan semakin tinggi untuk membuat investor tetap tertarik kepada Unilever. Lalu juga sektor telekomunikasi, Telkom, ruang untuk EPS growth-nya pertumbuhan earning itu masih sangat tinggi dengan adanya kita memasuki teknologi 5G. Baik, Pak Jansen, untuk rekomendasi saham selain Unilever dan juga Telkom hari ini apa saja? Untuk hari ini kami lebih fokus kepada sektor perbankan. Karena sektor perbankan earning di Q1 itu bottomingnya juga sudah lewat dan juga sudah ada terlihat perbaikan kinerja ya, baik itu di net interest margin maupun di NPL. Jadi kalau misalnya ada weaknesses di BBRI di level-level antara 4.050 sampai 4.020 itu boleh dan itu target price-nya masih jauh yaitu di 4.700. Buy on weakness di BRIS di level antara 18.50, 18.30 dengan target price masih cukup jauh yaitu di 2.300. Lalu terakhir adalah saham BBNI, buy on weakness di level-level antara 5150 dengan target price di 5.700. Baik, terima kasih banyak Pak Jansen Nasrial sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Baik.